Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid sampai pada bab la yuzbahu li bimakanin la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Masuk pada bab yang baru, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak bolehnya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini menjelaskan tentang larangan di dalam syariat Islam untuk menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ini sangat erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya, ya. Di mana bab yang sebelumnya telah membahas tentang haramnya seorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mendekatkan diri atau mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini menjelaskan juga tidak boleh menyembelih di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menyembelih dan dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka, ya. Meskipun seorang meniatkan sembelihannya hanya karena Allah atau dipersembahkan untuk Allah, namun tidak boleh dia lakukan di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pertama, hal tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Hal tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, ya. Bisa jadi awalnya dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala atau dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu syaitan membawanya untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena di tempat tersebut biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa saja itu menipu orang yang melihatnya, ya. Orang yang melihatnya sehingga mengira bahwasannya dia pun, ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bisa jadi dia menyangka berarti hal itu dibolehkan di dalam syariat. Baik. Kemudian yang ketiga, menyembelih di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyembelih kepada selain Allah, hal itu bisa merupakan bentuk tasyabbuh, ya, bentuk penyerupaan, ya, kepada orang-orang kafir, ya. Dan yang keempat, hal itu bisa menguatkan perbuatan kaum musyrikin, ya. Perbuatan kaum musyrikin di dalam beribadah atau di dalam menyembelih untuk sesembahan mereka, ya. Maka hal-hal inilah, ya, yang di antaranya menjadi faktor dilarangnya menyembelih meskipun untuk Allah Subhanahu wa taala, namun tidak boleh, ya, disembelih di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang suka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik.
Jadi kalau bab sebelumnya melarang kesyirikan, maka bab yang ini melarang sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ulama kita menjelaskan bahwa semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu adalah termasuk kategori syirik kecil, termasuk kategori asyirkul asghar. Baik. Di sini beliau menyebutkan dua dalil, satu dari Al-Qur'an Al-Karim dan yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama berkata al-musannif rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala la takum fihi abadan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau salat di dalamnya untuk selamanya, yaitu di dalam Masjid Dirar. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari yang pertama itu lebih berhak engkau salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang menginginkan atau mencintai untuk selalu menyucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Dalam surat At-Taubah ayat ke-108. Ya. Inilah dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita tidak bolehnya menyembelih di tempat yang biasa dipergunakan oleh kaum musyrikin dalam menyembelih untuk sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Ayat ini bercerita tentang sebuah masjid yang diistilahkan dengan nama Masjid Dirar. Ya. Masjid Dirar artinya masjid untuk membahayakan kaum muslimin. Ya. Jadi pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun sebuah masjid untuk membahayakan kaum muslimin, ya, dan untuk tujuan-tujuan buruk lainnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan orang-orang yang membangun masjid dirar, masjid untuk membahayakan kaum muslimin dan untuk kekufuran serta untuk memecah belah antara orang-orang yang beriman, yakni akhirnya orang-orang beriman dipecah belah, yang lain salat di sana, yang lain salat di sini, untuk mereka menghasut orang-orang yang salat di masjid mereka. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah. Dan mereka sediakan masjid tersebut untuk tempat mengintai bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dari sebelumnya. Dan mereka benar-benar bersumpah, tidaklah kami membangun masjid ini kecuali karena kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi, mereka itu adalah dusta. Ya. Kisah masjid ini berawal dari seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Ya. Ar-Rahib itu artinya ahli ibadah. Ya. Dan pada akhirnya dia digelari dengan Abu Amir Al-Fasik, orang yang fasik. Abu Amir ini pergi ke Herakl, ya, raja kafir ketika itu. Ya. Raja kafir ketika itu meminta bantuan untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Maka Herakl mengatakan untuk membangun satu tempat sebagai tempat pengintaian, ya, dan untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka pada akhirnya dia menyurat, ya, kepada teman-temannya kaum munafiqin yang ada di kota Madinah untuk membangun semua masjid, untuk membangun sebuah masjid. Iya. Kemudian agar mendapatkan pengakuan, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mau salat di masjid mereka. Iya. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat sebelum beliau pergi berperang di Tabuk. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, kita ini sudah mau berangkat. Kalau kalian mau, insyaallah setelah kami kembali dari Tabuk, maka kami akan sholat di tempat kalian. Ya. Dan sebelumnya mereka telah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa masjid ini dibangun untuk orang-orang lemah dan orang-orang miskin, khususnya pada malam-malam yang dingin. Ya, jadi mereka menjanjikan masjid ini tujuannya untuk kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berjanji, kalau kami pulang dari Tabuk, dari safar, maka kami akan sholat di tempat kalian. Ya. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, ya, sehingga tidak tersisa lagi jarak antara beliau dengan masjid ini kecuali sehari atau kurang darinya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini dan menjelaskan tentang hakikat masjid yang mereka bangun. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus kedua orang sahabatnya untuk menghancurkan masjid ini. Ya. Sehingga pergilah dua orang sahabat yang bernama Malik bin Dukhshum dan seorang lagi Ma'in bin Adi atau saudaranya Amir bin Adi radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka membakar masjid tersebut. Ya, mereka membakar masjid tersebut. Ya, dan dikenal masjid tersebut dengan istilah masjid dirar. Ya, masjid yang membahayakan kaum muslimin. Iya. Di sini dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di sebuah masjid. Padahal itu adalah sebuah masjid. Allah mengatakan la taqum fihi abadan. Jangan sekali-kali engkau salat di masjid itu selama-lamanya. Ya. Mengapa demikian? Karena masjid tersebut adalah tempat di mana orang-orang kafir melakukan kekafiran padanya, ya, dan membahayakan kaum muslimin serta memecah belah persatuan kaum muslimin, dan mereka persiapkan bagi orang-orang kafir untuk bisa mengawasi kaum muslimin. Baik, intinya masjid tersebut dibangun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk salat di masjid tersebut. Inilah yang merupakan sisi pendalilannya bahwasannya tidak boleh melakukan salat di tempat salat yang dibangun untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kemudian beliau mengkiaskan larangan ini dengan larangan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi." Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal kalinya itu lebih berhak engkau salat di dalamnya. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang masjid yang dimaksud. Yang pertama adalah Masjid Quba. Ya. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya, ini pendapat Ibnu Abbas, Urwah, Athiyah, Asy-Sya'bi dan Al-Hasan, ya. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu." Ya. Bahwasanya di dalam masjid itu ada orang-orang yang mencintai untuk selalu menyucikan diri. Ya, dan disebutkan dalam hadis yang sahih yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang ada di dalam Masjid Quba, ya, di mana kebiasaan mereka, ya, sebelum datangnya Islam, mereka itu kalau buang air besar, mereka senantiasa mencuci kemaluan mereka, ya. Mereka senantiasa mencuci dubur mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Uwaim bin Sa'idah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Pendapat kedua yang dimaksud di situ adalah Masjid Nabawi. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan tamara rajulani fil masjid alladhi ussisa 'ala taqwa min awwal yawm. Ya, ada dua orang yang memperdebatkan tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya. Masjid apakah itu? Faqala rajulun huwa Masjid Quba wa qala al-akhar huwa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang mengatakan itu Masjid Quba, seorang lagi mengatakan itu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid Nabawi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjid hadza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud adalah masjidku ini. Ya, ini juga pendapat Umar bin Khattab
dan anaknya juga Zaid bin Thabit dan selainnya radhiyallahu taala anhum. Iya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwasannya bisa jadi yang dimaksudkan adalah dua masjid tersebut. Ya. Sebab kata beliau, andaikan Masjid Quba itu dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya, maka terlebih lagi itu Masjid An-Nabawi, ya, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama, ya. Yang lebih utama dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya, ya. Jadi ini bisa mencakup Masjid Quba dan Masjidun Nabawi, ya. Maka hadis ini juga atau ayat ini menunjukkan keutamaan Masjid Quba, ya. Dan bagi orang yang sampai di kota Madinah, disunahkan baginya untuk menziarahi Masjid Quba dan melakukan sholat di dalam masjid tersebut. Baik. Fi rijalun yuhibbuna ayatutahharu. Di dalam masjid itu dahulu ada para sahabat yang suka, ya, atau mencintai untuk selalu menyucikan diri mereka. Ya. Menyucikan diri di sini disebutkan para ulama dalam dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, menyucikan diri dari berbagai macam dosa, dari kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kebid'ahan dan kemunafikan. Dan bentuk yang kedua, menyucikan diri dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam najis dan hadas, ya. Mereka senantiasa menyucikan diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan diri mereka. Iya. Maka ayat ini juga menunjukkan isbatul mahabbati lillah, ya. Isbatul mahabbati lillah, penetapan adanya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya sifat cinta yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan sifat cinta yang ada pada makhluk, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan diri mereka, ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di tempat yang dibangun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga melarang seorang menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang menyembelih, ya, kepada sesembahan mereka. Iya. Pelajaran ini juga menunjukkan bahwasannya yang melakukan, ya, perubahan kemungkaran seperti ini, ya, seperti menghancurkan gedung-gedung, tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menimbulkan satu tantangan dari orang-orang yang melakukan, ya, kemaksiatan di situ, itu adalah tugasnya waliul amr, ya, tugasnya waliul amr, yakni tugasnya pemerintah kaum muslimin. Wajib bagi mereka untuk menghancurkan tempat-tempat yang biasa dilakukan maksiat, ya, seperti tempat-tempat pengacuran, ya, tempat-tempat kesyirikan terutama, ya, tempat-tempat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan hanya misalkan sebuah batu besar yang dikeramatkan, ataukah sebuah pohon besar yang dikeramatkan, ataukah kuburan yang dibangun, ya, kuburan yang dibangun sedemikian rupa, ya, seperti kuburan-kuburan Wali Songo yang dibangun sedemikian rupa, dipercantik, diperindah untuk menyesatkan manusia, ya, seakan-akan kuburan itu lebih daripada kuburan yang lainnya, ya, yang bisa dimintai, yang bisa seorang mempersekutukan Allah dengan penghuni-penghuni kubur tersebut. Iya. Masjid saja apabila dia dibangun dengan dasar maksiat kepada Allah, dengan tujuan untuk memudaratkan kaum muslimin, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkannya. Dan ini telah dilakukan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah yang berkuasa, ya, pada kaum muslimin di zaman beliau. Ya, maka wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk menghancurkan tempat-tempat kesyirikan, ya, dan tempat-tempat
kemaksiatan lainnya seperti pelacuran, perjudian dan lain sebagainya. Iya. Dan lagi-lagi kita tekankan ini adalah tugas pemerintah kaum muslimin ya untuk menghancurkan tempat-tempat seperti ini. Baik. Dalam ayat ini juga ada pelajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan diri mereka, ya. Maka hendaklah kita senantiasa menyucikan diri kita baik dari kotoran hissiyah, ya, berupa najis, hadas, ya, dan yang lainnya, maupun kotoran ma'nawiyah, ya, berupa kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, ya, maupun hasad dan dengki kepada saudara kita kaum muslimin, ya, dan berbagai macam dosa yang lainnya, ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya disyariatkannya untuk menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Dalil yang berikutnya berkata al-muallif rahimahullahu taala an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bi Buwanah. Ya. Dari Thabit bin Dhahhak beliau berkata ada seorang laki-laki yang telah bernazar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah, ya, satu tempat yang bernama Buwanah. Baik. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh dia memenuhi nazarnya, yaitu menyembelih hewan di tempat yang namanya Buwanah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah di tempat itu dahulunya ada satu berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah yang pernah disembah? Qalu-la. Para sahabat mengatakan tidak. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah dahulunya di tempat itu ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu-la. Sahabat menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wa la fi ma la yamliku ibnu Adam." Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan nazarmu, ya, sembelihlah hewan di Buwanah, karena sesungguhnya tidak boleh untuk memenuhi nazar yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh memenuhinya pada apa yang tidak dimampui oleh anak Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini merupakan larangan yang tegas untuk menyembelih di tempat yang biasa dipergunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah ibn Khalifah bin Sa'labah bin Adi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari, ya, dari suku Khazraj, dari kalangan Ansar yang telah mendiami kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabiyun masyhur, meninggal pada tahun ke-64 Hijriah. Baik. Beliau pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang bernazar, ya. Nazar itu makna bahasanya adalah al-ijab, ya, mewajibkan, atau al-ilzam wal ahad, mewajibkan atau menjanjikan. Adapun secara syariat, huwa ayyalzam al-insanu nafsahu bi syai'in min al-ibadat lam yakun laziman alaihi syar'an. Ya, secara syariat yang dimaksud dengan bernazar adalah seorang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan satu ibadah yang asalnya ibadah itu tidak diwajibkan atasnya secara syariat, ya. Namun dia mewajibkan dirinya sendiri dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara lebih detail insyaallah akan datang bab tentang nazar ini. Baik. Orang ini bernazar untuk menyembelih hewan
atau menyembelih unta di tempat yang namanya buwana, ya, di satu tempat yang namanya buwana, yaitu satu tempat yang terletak di belakang Yambuk atau di bawahnya Mekah, ya, dekat dengan Yalamlam, ya, yaitu tempat mikotnya orang-orang yang datang dari negeri Yaman, ya, termasuk dari Indonesia, ya, ketika ingin melakukan ihram haji dan umrah. Orang ini bernazar, ya, dia akan menyembelih unta di buwana, ya. Maka sebelum dia melakukan itu, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebelum dia melakukan hal tersebut, dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ini menunjukkan disyariatkannya untuk kembali kepada ahlul ilmi, ya. Demikianlah teladan para sahabat, di mana mereka di dalam beramal senantiasa kepada ahlul ilmi, ya, kembali kepada ahlul ilmi, kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang amalan tersebut, apakah disyariatkan atau tidak. Baik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut dahulunya ada satu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ini menunjukkan bolehnya bagi seorang mufti itu untuk meminta perincian, ya, kalau hal itu memang dibutuhkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah di tempat tersebut ada satu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Maksudnya, kalau ada berarti tidak boleh. Tidak boleh engkau untuk menyembelih di sana, meskipun itu sudah bernazar, ya. Tapi kalau dahulunya di situ pernah diadakan penyembahan terhadap selain Allah, ya, maka tidak boleh engkau melakukannya di situ, ya. Mengapa? Karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Bisa jadi yang berbuat syirik kemudian bukan orang yang melakukannya, tapi orang yang melihatnya, ya. Orang yang melihatnya mungkin menyangka kalau begitu apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu itu benar, karena di zaman Islam pun masih dilakukan yang seperti itu. Iya. Demikian pula hal tersebut merupakan bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir sehingga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut dahulunya ada perayaan, ya, dari perayaan-perayaan mereka? Ini 'id, ya. Artinya kalau ada perayaan mereka di situ, ya, atau upacara mereka, ya, ritual-ritual mereka, maka tidak boleh engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, ya. Tidak boleh engkau menyembelih di tempat tersebut, ya. Dan Id di sini, perayaan di sini mencakup 3 makna, ya. Apakah hari yang selalu diperingati berulang-ulang, ataukah perkumpulan dan amalan-amalan yang mereka lakukan pada hari tersebut dari bentuk ibadat maupun ibadah, ataukah dia adalah tempat itu sendiri, ya, tempat itu sendiri. Baik. Jadi ini mencakup Id, ya, hari yang selalu diperingati berulang-ulang, apakah setiap pekan, setiap bulan atau setiap tahun, ataupun perkumpulan yang mereka adakan dengan segenap amalan-amalan pada hari tersebut. Apakah amalan itu berupa adat maupun ibadat, ataupun tempat yang selalu mereka datangi secara berulang-ulang, ya, mencakup semuanya. Baik, maka ini dilarang dalam Islam kita mengadakan satu hari khusus, ya, selain yang telah ditetapkan di dalam syariat sebagai hari perayaan bagi kaum muslimin, ya. Apakah itu perayaan hari kemerdekaan, perayaan hari ibu, hari bapak, hari anak, ya, ataukah hari kelahiran Nabi, kelahiran anak, kelahiran orang tua, atau hari ulang tahun pernikahan dan yang lainnya, semuanya dilarang di dalam Islam karena tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebab di dalam Islam hari yang boleh diperingati secara berulang-ulang hanyalah yang telah ditetapkan di dalam syariat, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan juga
Idul Jum'ah, Idul Usbu, ya, hari Jumat. Baik. Jadi mencakup hari yang selalu diperingati berulang-ulang maupun berkumpulan atau amalan-amalan, ya, yang ada dalam hari tersebut maupun satu tempat tertentu, ya, satu tempat tertentu yang selalu dikunjungi secara rutin, baik setiap pekan, setiap bulan atau setiap tahun. Ya, misalkan berkunjung ke kuburannya Mbah Fulan, ya, karena ini adalah haulnya, ya, setiap tahun, ya, senantiasa mengunjungi kuburan si Fulan untuk melakukan satu bentuk ibadah di situ. Baik, atau sekedar untuk berziarah, ya, dilakukan begitu setiap tahun. Ya, maka ini termasuk kategori Id yang di dalam syariat. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah di tempat tersebut ada perayaan atau Id yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Ya. Kalau tidak ada di tempat tersebut penyembelihan kepada selain Allah dan penyembahan kepada selainnya, tidak pula ada di situ tempat perayaan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu, maka tunaikan nazarmu. Ya, tunaikan nazarmu. Baik. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Ya, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan seorang sudah bernazar, tapi ternyata dia bernazar untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya tersebut. Ya. Demikian pula wala fi ma la yamliku ibnu Adam, pada hal yang tidak dimampui oleh anak Adam. Ya, tidak mampu di sini ada dua bentuk. Baik tidak mampu secara syar'i maupun secara qadari. Ya, secara syar'i seperti seorang mengatakan lillahi alayya an atasaddaqa min mali fulan, ya. Untuk bagi Allah wajib atasku atau aku bernazar karena Allah untuk bersedekah dengan harta si fulan. Ini tidak boleh secara syar'i sebab itu bukan hartanya, maupun secara qadari, ya, secara kemampuan alamiahnya, ya. Seperti dia mengatakan aku bernazar kepada Allah untuk terbang dengan kedua tanganku, ya. Maka ini tidaklah harus dia memenuhinya karena hal itu tidak dia mampui secara qadari. Baik. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah pelajaran yang paling terpenting, yaitu larangan melakukan satu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan melakukan satu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menyembelih, ya, meskipun dia niatnya menyembelih untuk Allah, menyebut nama Allah dan dimaksudkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melarang penyembelihan tersebut dilakukan di tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka pelajaran yang sangat besar bisa kita petik dari sini bahwa syariat ini melarang kesyirikan dan juga melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan tersebut, ya. Sebagaimana juga nanti akan datang bab-bab yang lain yang menjelaskan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, seperti larangan membangun kuburan, ya, larangan salat di perkuburan, ya, karena hal itu bisa mengantarkan pada pengagungan terhadap kuburan tersebut sebagaimana yang sudah terjadi. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat ketika matahari sedang terbit, ya, sampai dia terbit dengan sempurna atau dia sedang terbenam, ya, karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang biasa digunakan oleh kaum musyrikin untuk sujud kepada matahari. Baik. Demikian masih banyak lagi hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya dosa atau bahayanya orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saja menyembelih untuk Allah diharamkan di tempat yang biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah,
maka bagaimana lagi dosa orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena hal tersebut merupakan perbuatan kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan larangan bertasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang kafir. Ya, menyerupai orang-orang kafir pada perkara yang merupakan kekhususan mereka, ya, kekhususan mereka. Baik dalam ibadah maupun di dalam a'yad, ya, di dalam hari perayaan atau peringatan-peringatan, ya, tidak boleh menyerupai kaum musyrikin, ya. Dan meskipun hal itu tidak dimaksudkan oleh orang yang melakukannya, ya. Jadi orang yang bertasyabbuh, ya, kepada kaum musyrikin, ya, menyerupai orang-orang kafir meskipun dia tidak meniatkannya, itu dilarang, baik dalam ibadah maupun di dalam perayaan-perayaan, ya. Meskipun seorang tidak meniatkan, ini saya niatkan untuk menyerupai orang-orang Nasrani misalkan, atau orang-orang Yahudi. Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatan yang merupakan kekhususan agama mereka, maka berarti dia telah menyerupai mereka meskipun dia tidak meniatkan hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Iya. Hadis ini juga menunjukkan larangan menyembelih, ya, di tempat di mana orang-orang musyrik melakukan peribadahan mereka, meskipun mereka saat ini tidak lagi melakukannya. Ya, meskipun mereka saat ini tidak lagi melakukannya. Iya. Jadi, misalkan ada kuburan orang-orang saleh, ya, di situ sebagian orang melakukan kesyirikan di kuburan tersebut. Mereka datang di kuburan itu dan mempersembahkan sembelihan kepada penghuni kubur tersebut, ya. Atau ke satu tempat tertentu, ya, seperti misalkan di sebuah gunung, ya. Mereka meyakini bahwa syaitan yang tinggal di gunung tersebut bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka atau melindungi mereka dari bencana gunung berapi misalkan, ya. Lalu mereka datang ke gunung tersebut dan menyembelih seekor kerbau dan kepalanya ditanam di gunung itu, ya, sebagai persembahan kepada syaitan penguasa gunung tersebut, ya. Nah, ini bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini kesyirikan-kesyirikan tersebut tidak lagi mereka lakukan, maka tetap saja tidak boleh kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, ya. Karena apa? Perbuatan ini, perbuatan menyembelih di tempat yang biasa mereka lakukan penyembelihan di situ untuk selain Allah, bisa mengantarkan kita atau orang yang melihat kita untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh untuk menunaikan nazar yang terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak dimampui oleh anak Adam. Baik. Inilah beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat dan hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kesimpulannya, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, tidak boleh menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita jelaskan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para pendengar Radio Dakwah Salafiyah dimanapun Anda berada. Kajian Ba'da Subuh telah selesai kita dengarkan, dan insyaallah telah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Dan karena banyaknya pertanyaan, mohon para pendengar yang mengirimkan pertanyaan yang belum bisa terjawab untuk hari ini, mudah-mudahan bisa dijawab oleh Ustaz pada hari ini besok. Kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama,
bagi ummahat yang belum berhijab atau belum menggunakan jilbab. Apabila berada di lingkungan pondok atau ta'lim, dia memakai jilbab. Tapi jika berada di lingkungannya yang awam, dia tidak berjilbab. Asalnya bagaimana? Pertama, kami nasihatkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Walaupun teman-temannya di lingkungan pondok atau di lingkungan taklim tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Dan Rabb-nya bersama teman-temannya di lingkungan pondok sama dengan Rabb-nya bersama teman-temannya di lingkungan orang awam. Dan hendaklah dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beramal karena yang dipertontonkan. Sehingga ketika dia khawatir celaan manusia atau celaan orang-orang awam, dia pun meninggalkan amalan tersebut. Ini nasihat kepadanya. Adapun nasihat kepada kaum muslimin, khususnya teman-temannya atau akhwat yang lainnya atau ummahat di lingkungan pondok atau ta'lim, hendaklah menasihatinya dengan lemah lembut, jangan bersikap keras kepadanya dan bersilaturahmi kepadanya untuk menanyakan apa masalahnya dan membantu untuk mencarikan solusi, dan menguatkan keimanannya, karena hal tersebut tidaklah terjadi kecuali atas dasar lemahnya keimanan, Maka semestinya para akhwat yang lainnya atau ummahat itu membantu dia untuk menguatkan keimanannya, bukan malah dicela atau dicibir sehingga semakin menjauhkan dia. Baik. Ada lanjutannya, apakah dibuka saja ataukah dibuka tutup sesuai keadaannya tempat dia berada? Harus ditutup dimanapun dia berada. Harus dia menggunakan jilbab yang syar'i dimanapun dia berada. Baik. Dan bersabar di dalam melakukan hal tersebut. Ini termasuk kategori jihad. Seorang melaksanakan perintah Allah di zaman ketika orang-orang menganggap asing apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena dia belum siap. Lanjutan pertanyaannya, karena dia belum siap untuk bercadar seutuhnya. Adapun masalah bercadar, masalahnya lain lagi. Ini sebagaimana telah diketahui, ini merupakan hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Andaikan dia mengikuti pendapat yang mengatakan itu sunnah, maka tidak ada celaan atasnya. Tidak bisa disalahkan. Namun pendapat yang benar, insyaallah pendapat yang kuat, itu adalah menggunakan cadar pun termasuk bagian dari kewajiban. Dan hal itu lebih menjaga diri dari fitnah. Lebih menjaga seorang wanita dari fitnah, yakni menggoda seorang laki-laki. Baik. Pertanyaan berikutnya, adakah hadis yang menjelaskan tidak bolehnya mayat untuk disolati sebelum hutangnya dibayar? Baik. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangkan seorang mayit yang memiliki hutang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal taraka lidainihi min qada? Apakah dia memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya? Artinya dia masih mampu membayar hutangnya dari harta yang tertinggal. Fa in haddatsa annahu taraka wafa shalla alaihi. Apabila dikatakan bahwasannya fa in haddatsa annahu taraka wafa shalla alaihi, bahwasannya dia mampu untuk membayarnya dengan harta peninggalannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya. Artinya di sini walaupun belum dibayarkan, tapi bisa diambil dari harta yang dia tinggalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Apabila tidak, maka beliau tidak mensolatkannya, namun beliau memerintahkan sallu ala sahibikum, memerintahkan sahabat yang lain untuk mensolatinya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah
meninggalkan sholat atasnya, ya, karena hal itu diharamkan. Ya, hanya saja beliau enggan melakukannya karena ada hutangnya. Tetapi beliau perintahkan untuk yang lainnya melakukan sholat. Artinya kewajiban fardhu kifayah itu tidak gugur, ya, meskipun dia memiliki hutang. Baik. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, qala ana aula bil mu'minina min anfusihim fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kemenangan terhadap orang kafir, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak harta ghanimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku lebih berhak bagi orang-orang beriman dibanding diri-diri mereka sendiri di dunia dan di akhirat. Bacalah kalau kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi lebih berhak bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri." Ya, maksudnya kalau seorang mukmin itu meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki harta, sedang dia tidak mampu melunasi hutangnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan melunasi hutangnya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila mayit itu tidak meninggalkan hartanya, walinya juga tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya, maka wajib bagi negara untuk membayar hutangnya. Maka kata Abu Hurairah, "Faman tufiya wa alaihi dain wa lam yatruk wafa," atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya, fa alayya qada'uhu, maka akulah yang akan membayarnya. Wa man taraka malan fa huwa li warasatihi. Adapun yang meninggalkan harta, maka itu bagi orang-orang yang mewarisinya. Ya, bagi orang-orang yang mewarisinya. Baik. Intinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati, ya, meskipun hutangnya belum dibayar, jika dia memiliki harta untuk melunasi hutangnya, ya. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dia tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau tidak mensolatinya dan memerintahkan, ya, sahabat yang lain untuk mensolatinya. Ya. Kenapa demikian? Karena kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang tidak membayarkan hutangnya, ya, sampai dia meninggal, itu akan menjadi sebab ditolaknya doa, ya, ditolaknya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ditolaknya amal-amal saleh yang dilakukan oleh orang yang mati tersebut. Ya. Sebab dia masih memiliki hutang, yaitu hak orang lain yang tidak dia tunaikan. Ini menunjukkan kezaliman yang sangat besar kalau seorang berhutang kepada saudaranya dan dia tidak mau membayarnya padahal dia mampu. Ya. Padahal dia mampu untuk membayarnya. Ini kezaliman yang sangat besar. Apalagi memang dia sudah berniat dari awal. Ya. Sebelum meminjam dia sudah berniat. Dia meminjam ini memang dia tidak akan membayarnya. Ya. Cuma sekedar untuk menipu agar bisa mengambil harta dari saudaranya. Ini dosa yang sangat besar yang bisa menghalangi sampainya amal-amal soleh yang dia lakukan dan sampainya doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin untuknya ketika dia telah meninggal dunia. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik. Bagaimana hukumnya salat di belakang imam yang tidak menghadap sutra? Ya. Bagaimana hukumnya salat di belakang imam yang tidak menghadap sutra? Yang sutra itu adalah pembatas yang menghalangi seorang dari lewatnya orang-orang di depan dia, ya, ketika dia sedang melakukan sholat. Maka hendaklah seorang menggunakan sutra. Ya. Boleh saja, ya, tidak ada larangan melakukan sholat di belakang imam yang tidak memakai sutra. Sebab dosanya imam, ya, itu tidak berdampak pada sah atau tidaknya atau keutamaan sholat orang yang ada di belakangnya. Baik. Bagi ulama yang mengatakan sutra itu wajib, maka imam ini berdosa, ya. Namun ini tidak berdampak kepada makmumnya, ya. Dia berdosa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menggunakan sutra dalam salat, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, la tusalli illa ila sutrah wa la tada' ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu salat kecuali menghadap sutra. Ya. Janganlah kamu salat kecuali menghadap sutra, dan jangan kamu biarkan seorang
melewati di depanmu ketika kamu sedang sholat. Kalau dia tetap memaksa untuk melewatinya, maka perangilah dia, karena bersamanya ada syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaan berikutnya, ibuku kurban setelah disembelih, terus rambut ibuku dicukur oleh kiai yang menyembelih tadi, bolehkah? Ya. Pertama, dilihat dulu, apakah itu kurban syar'i atau kurban syirki? Ya. Apakah kurbannya disembelih karena Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah, ataukah untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik dipersembahkan kepada kiai itu sendiri sebagai bentuk pengagungan dan mendekatkan diri kepadanya, ataukah kepada wali yang sudah meninggal, atau seorang nabi, atau malaikat, atau kepada jin, ya, maka hal ini diharamkan dalam syariat Islam, termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau itu merupakan kurban yang syar'i, ya, disembelih dengan nama Allah, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun apa yang dilakukan kiai ini, ya, dengan membuat satu ibadah amalan tertentu bahwa orang yang berkurban harus dicukur rambutnya, maka hal seperti ini termasuk kebid'ahan. Ya, tidak boleh dilakukan, termasuk bid'ah, mengada-ngada dalam agama, menambah hal-hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini hanya disyariatkan bagi bayi pada hari ke-7, ya, dia disembelih, ya, sebagai akikah dan dicukur rambutnya. Ini bagi bayi. Ya, kalau orang yang sudah dewasa kurban, ya, maka tidak disyariatkan baginya untuk menyembelih, untuk mencukur rambutnya. Ya. Apa yang dilakukan kiai ini adalah satu bentuk kebid'ahan. Ya. Dan kalau dia mencukur rambut seorang wanita yang bukan mahramnya, maka dia jatuh lagi pada bentuk kemungkaran yang ketiga, yaitu memegang atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la an yut'ana ahadukum bi ra'sihi bi nikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya dibanding dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ya, siapapun yang melakukannya, meskipun dia dianggap kiai oleh orang di kampungnya atau tokoh agama, ya, tapi kalau itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk diikuti. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah anak susuan menjadi mahram bagi semua anak saya? Iya, menjadi mahram. Ya. Anak susuan menjadi mahram bagi saudara-saudaranya sesusuan. Iya. Baik saudaranya sesusuan itu adalah anak, ya, anak kandung dari ibu yang menyusuinya, maupun dari selain anak kandungnya. Baik. Dan yang berasal dari anak kandungnya ini, baik yang menyusui dengan ibunya maupun tidak menyusui dengan ibunya, semuanya menjadi mahram bagi anak yang telah menyusui dari ibu mereka. Baik. Atau misalkan seorang suami punya istri dua, ya. Istri yang pertama menyusui, ya, seorang anak, maka anak-anak dari istri yang kedua itu pun menjadi mahram, ya, sebab pemilik susunya adalah suaminya. Ya, pemilik susu dari kedua istrinya adalah suaminya. Ya, ini menjadi mahram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keumumannya, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Ya. Diharamkan dari persusuan itu apa yang diharamkan dari nasab. Ya, diharamkan dari persusuan itu apa yang diharamkan disebabkan oleh nasab. Baik. Jadi kesimpulannya, anak-anak seseorang itu adalah mahram dari anak yang disusukannya atau disusui oleh istrinya. Baik. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, bila melakukan hubungan badan dengan istri di dalam kamar mandi, dosa apa tidak? Ya, tidak masalah. Tidak ada dalil yang melarang. Ya.
Sepanjang tidak ada dalil yang melarang, hal-hal yang seperti ini boleh dilakukan. Ya, sebaliknya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada dalil yang memerintahkan, jangan dilakukan. Adapun dalam masalah duniawi, ya, dalam masalah adat, dalam masalah muamalat, kalau tidak ada dalil yang melarang, maka tidak apa-apa untuk dilakukan. Hanya saja ketika seorang membaca doa, ya, doa sebelum dia berhubungan suami istri, tidak boleh dia baca di dalam WC. Ya. Dan ini penting sekali. Ya, penting sekali untuk membaca doa ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan ya, doa ini. Ya, di antaranya kata doa itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya, sebelum suami istri itu berhubungan badan, hendaklah membaca doa dengan menyebut nama Allah. Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau rizkikan kepada kami. Ya. Ini kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka dikaruniai untuk mendapatkan anak, maka syaitan tidak bisa membahayakan anak tersebut. Iya. Jadi tidak ada masalah ini insyaallah taala sepanjang doanya tidak dibaca di dalamnya tapi dibaca di luar. Baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sobat pendengar yang semoga masih setia mendengarkan radio dakwah Salafiyah ini, demikianlah kajian kuliah subuh bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab oleh beliau, sabarlah kepada para pendengar yang belum dijawab pertanyaannya, dan semoga di lain waktu bisa dijawab oleh beliau. Dan sekarang mari kita dengarkan acara selanjutnya. Bismillah.